Sahabat, kita berjumpa lagi. Semoga sahabat semua sehat dan terus hidup dalam berkat Tuhan. Satu pertanyaan, mengapa orang mengikut Tuhan? Mengapa orang mencari Tuhan? Belajar dari pengalaman Yesus dalam perjalanan pelayanannya. Di situ ada banyak orang yang mencari Tuhan, mengikut Tuhan. Kenapa? Karena mengikut Tuhan itu memberikan banyak manfaat. Mengikut Tuhan itu memberikan banyak keuntungan. Banyak orang yang mengikut Tuhan dengan alasan-alasan yang seperti itu. Tetapi saat ini kita kembali diberitahukan bahwa mengikut Tuhan itu ternyata jauh dari apa yang seringkali menjadi alasan banyak orang dan mungkin juga menjadi alasan kita semua. Firman Tuhan mengatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Kesannya kuat bahwa mengikut Tuhan tidak seperti apa yang tadi sudah saya sebutkan di awal. Memberikan banyak manfaat, memberikan banyak keuntungan. Sungguh pun itu, ya, bahwa Tuhan itu bisa memberikan semuanya itu, tetapi dasar dalam mengikut Tuhan itu bukan karena itu. Karena jelas apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Sahabat, menyangkal diri itu sesuatu yang sebenarnya bertentangan dengan apa yang dia kehendaki, apa yang dia inginkan. Dan memikul salibnya. Kadang-kadang kita salah mengartikan ya, bahwa bagian firman Tuhan ini mengajak kita supaya kita ketika mengikut Kristus, kita mau memikul salib Kristus. Tetapi Yesus katakan, bukan salibku, tapi salibmu. Bagaimana engkau bisa memikul salibku yang pasti jauh lebih berat daripada yang kau miliki. Sedangkan untuk memikul salibmu sendiri, bebanmu sendiri, ternyata kita seringkali kewalahan. Malah terkadang kita berpikir mengikut Kristus ya, yang memberikan kepada kita banyak keuntungan. Karena apa? Karena kalau mengikut Kristus, Kristus yang akan memikul salib kita. Nah, memang ada bagian firman Tuhan yang menurut saya menarik dari Yeremia pasal 17. Yeremia pasal 17 itu mengatakan di ayatnya yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Mengandalkan itu apa sih artinya? Menjadikan Tuhan yang mestinya mengerjakan yang pertama. Menjadikan Tuhan sebagai bumper kita. Menjadikan Tuhan sebagai yang mengambil alih apa yang harusnya kita tanggung. Seperti kalau anak mengandalkan orang tuanya. Biarlah orang tuanya yang melakukan, lalu anaknya diam saja. Ternyata tidak seperti itu. Bukan itu maksudnya mengandalkan Tuhan. Sehingga ketika kita berbicara mengenai memikul salib, jelas bahwa bukan kita berharap supaya Tuhan lah yang harus mengambil alih apa yang menjadi beban kita. Karena Tuhan berharap supaya kita lah yang mengambil alih sendiri atau yang mengambil sendiri beban itu. Pergumulan kita atau salib kita. Setiap orang yang mau mengikut aku, dia mesti belajar menjadi yang pertama. Untuk memulai, untuk mencoba, untuk tidak sedikit-sedikit kita serahkan kepada Tuhan, sementara kita hanya berdiam diri saja.
Maka betul kalau mengikut Tuhan itu bukan hal yang mudah. Penyangkalan diri merupakan bagian yang tak terpisahkan dari diri kita. Nah, sahabat yang terkasih, kiranya kita terus memiliki kemauan, kesungguhan atas apa yang kita alami dalam kehidupan kita, pergumulan-pergumulan kita, salib kita. Mari kita memulai, mengangkat semuanya itu. Tuhan juga ingin melihat sejauh mana kita berusaha, sejauh mana kita berupaya. Bukan sedikit-sedikit kita serahkan kepada Tuhan. Bukan sedikit-sedikit biarlah Tuhan yang kita andalkan. Tetapi yang jiwa dari apa yang ada di baliknya adalah bisa jadi kita justru memperalat Tuhan. Dan Tuhan tidak menghendaki hal yang demikian. Namun kita percaya ketika kita memikul salib kita, memikul beban kita, Tuhan tentu tidak tinggal diam. Tuhan tentu bersama-sama dengan kita, dan kehadirannya pun memberikan kepada kita kekuatan, kemampuan sehingga kita sanggup menghadapi semuanya itu. Sahabat yang terkasih, sampai di sini kita bertemu dan kita akan berjumpa di lain waktu. Tuhan memberkati.